sahabat Nova, hari ini kita akan ngobrol banyak-banyak tentang film Like and Share yang sebentar lagi akan tayang. Aku Aurora berperan sebagai Lisa. Aku Yuni Priscilla sebagai Ninda. Ibunya ya. Maminya aku. Saya Gina Esnur, saya adalah sutradara, penulis, dan produser dari film Like and Share. Dan selalu ada Mbak Gina juga sih. Dia juga selalu melihat dan merasakan dan mendengar semuanya di bayangin atlet ini. lah. Iya. Kayak latihan. Jadi atlet. Untuk proses masuk. Nah akhirnya particular buat Lisa, kita menunggu Lisa ulang tahun ke-18 untuk melakukan adegan-adegan yang mungkin lebih intim dari biasanya, tapi juga karena dia 18 juga bukan berarti yang langsung heboh juga, tapi sesuai dengan kebutuhan dari karakternya. Paling lebih ke adjusting waktu pertama scene sensual kita itu, adjusting kan di lokasi gitu, walaupun udah dikasih lingkungan yang sangat-sangat nyaman gitu, karena memang yang nggak perlu ada di situ yang nggak dikasih ke dalam kamar atau ke dalam set gitu. Jadi Banyak kayaknya ya. iya. Itu oke. Tapi walaupun banyak tantangan dan banyak kesusahan juga, sempet tetap seru sih. Karena kita reading bareng, readingnya lumayan karena proses panjang. readingnya juga lama, persiapannya cukup lama. Terus ada acting coach-nya juga dikasih, terus ada workshop acting bareng, dan selalu ada Mbak Gina juga sih. Dia juga selalu melihat dan merasakan dan mendengar semuanya di Bayangin tempat atlet reading. lah. Iya. Kayak latihan. Jadi atlet. Untuk proses masuk. Itu sih kayak dapat metodenya untuk masuk ke karakter Lisa itu dari reading kita itu. Iya. Banyak kayak misalnya yang ngebantu banget tuh yang kita bikin scene sendiri, misalnya sebelum scene itu ya, yang ada di skenario gitu. Itu sih ngebantu banget untuk bikin dan ngerasa kayak karakternya beneran hidup sih. Lebih ke adjusting waktu pertama scene sensual kita itu, adjusting kan di lokasi gitu, walaupun udah dikasih lingkungan yang sangat-sangat nyaman gitu, karena memang yang nggak perlu ada di situ yang nggak dikasih ke dalam kamar atau ke dalam set gitu. Jadi dan monitornya juga di yang lain tuh di luar kamar itu yang dimatiin gitu, jadi nggak ada yang bisa lihat di luar itu. Itu sih adjusting kenyamanan dan nggak boleh punya malu ya kan. Oke, mungkin untuk biar jelas konteksnya. Jadi dalam film Like and Share ini ada beberapa adegan seks gitu. Jadi itu kenapa 17 tahun ke atas, dan saya amat sangat meminta teman-teman untuk menonton ketika versi 17 ini usia udah 17 tahun ke atas. Nanti kita juga akan mengeluarkan versi 13 plus yang nggak ada adegan, minim sekali adegan seksnya, nggak ada cuman dan lain-lain, tapi konteksnya kurang lebih sama. Nah adegan, kenapa sih perlu sekali ada beberapa kali adegan seks dalam film ini? Memang karena konteks ceritanya membutuhkan, tapi karena itu juga ada standard operating procedure yang emang dibikin gitu. Jadi kita ada intimacy coach, kita latihan gitu. Jadi kita tuh bayangin adegan action kan ada latihan, ada stuntman, ada koreografi dan lain-lain. Nah itu diterapkan ke dalam proses film ini di adegan intimnya, dan tujuannya adalah agar tidak ada korban atau kecelakaan yang melukai fisik ataupun mental. Paling penting tuh mental. Kadang-kadang kan kayak ya ampun cuman aja, ya ampun cuman gitu aja, tapi lupa tuh, apalagi kalau aktor tuh bisa mental health-nya bisa bermasalah setelah adegan-adegan itu. Nah akhirnya particular buat Lisa, kita menunggu Lisa ulang tahun ke-18 untuk melakukan adegan-adegan yang
mungkin lebih intim dari biasanya, tapi juga karena dia 18 juga bukan berarti yang langsung heboh juga, tapi sesuai dengan kebutuhan dari karakternya. Tapi dan selain itu kita juga ditemani oleh psikolog Mbak Zoya Mirin, dia sebagai psikolog, sebagai seksolog, terus juga kita ada tim PR juga yang menemani. Jadi untuk menemani itu aturan panjang dalam proses ini, dan juga intimacy coachnya untuk ya melindungi teman-teman aktor terutama yang terlibat di adegan ini gitu. Keren ya. Kayak mau aja repot sih. Iya, tapi merasa dimanusiakan tau Gin, nggak semuanya kali gitu. Iya, tapi maksudnya orang itu tuh kalau di industri film kan ya, atau hiburan pada umumnya cuman melihat teman-teman yang depan layar tuh cuman sebagai komoditas gitu loh Mbak, gitu. Dan maksudnya menurutku tuh nggak fair, karena sebenarnya kan teman-teman yang depan layar ini yang sebenarnya resikonya kadang-kadang tuh jauh lebih besar dibanding yang di belakang layar. Perannya melekat, mereka harus masuk ke titik kemanusiaan mereka untuk bisa ngebuka gitu, dan itu sebenarnya tanggung jawab moral sebagai sesama filmmaker sih gitu. Dan maksudnya kayak penting juga gitu, karena mungkin ini dulu angkatan lama nggak kepikiran, angkatan yang baru ini juga ya itu mulai menunjukkan bahwa enggak kok, bisa kok dilakukan. Dan misalnya kalau mau ngomongin budget juga nggak nambah budget gimana juga gitu, tapi harus ada willingness untuk membuat semua orang yang terlibat di dalam produksi film tuh merasa nyaman, merasa dimanusiakan dan setara gitu. Semoga ya banyak yang akan mengikuti jejak. Amin, amin. Please like and share.